Mengawali berita pertama, pemirsa, pengamat sosial dan politik Sumatera Utara Marsy Sitanggang soroti RUU Haluan Ideologi Pancasila atau HIP yang kini sedang menjadi pembahasan di DPR RI, di mana RUU ini diduga memasuki paham Orde Lama yang berbau komunis. Marsy mengingatkan persoalan ini harus menjadi perhatian semua fraksi di DPR RI. Berikut pernyataan selengkapnya. Penjelasan itu disampaikan pengamat sosial dan politik Sumatera Utara Marsy Sitanggang kepada jurnalis TV Musaiful Hadi di Medan berkaitan dengan sedang berlangsungnya pembahasan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila di DPR RI. Dari materi konsideran dan pasal-pasal dari rancangan Undang-Undang HIP itu sangat dirasakan virus Orde Lama yang sangat berbau komunisme. Jangan sampai nanti ideologi Pancasila ditunggangi oleh ideologi lain yang pada akhirnya akan mengancam ideologi Pancasila itu sendiri. Berikut petikan wawancara dengan Marsy Sitanggang tentang kejanggalan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila itu. Memang kalau dilihat dari kehadiran rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila ini, bukan saja kehadirannya yang membuat kontroversi, materinya juga ya, menjadi kontroversi. Pertama, disebutkan misalnya di konsideran pertimbangan mengapa rancangan undang-undang ini digelontorkan oleh pemerintah supaya dijadikan undang-undang, itu dinyatakan bahwa tidak adanya undang-undang yang menjadi pedoman pelaksanaan ideologi Pancasila dalam upaya untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan sebagaimana yang disebut di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Menurut saya alasan ini sangat tidak tepat. Ya, tidak tepat. Kenapa? Karena kita sudah punya Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah merupakan terjemahan dalam tanda kutip atau uraian atau malah bagian merupakan pengejawantahan dari Pancasila dalam rangka membangun negara ini mencapai cita-citanya. Jadi di dalam di Undang-Undang Dasar 45 itu semua pasal-pasal, bab-bab yang ada sampai ke ayat-ayat dan ketentuan-ketentuan lain yang ada itu semua merujuk kepada Pancasila. Jadi dalam rangka membangun negara ini menuju atau mencapai cita-citanya, Undang-Undang Dasar 45 itu sudah cukup mencakup. Dia sudah merupakan ideologi Pancasila itu sendiri. Yang kedua, bahwa Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila ini di dalam konsideran lainnya itu tidak mencantumkan, ya saya baca itu satu konsideran yang mestinya masuk, yaitu dekret Presiden 5 Mei tahun 1959. Ya. Kenapa mesti masuk ini dekret Presiden? Karena kita sedang berbicara tentang Pancasila yang akan menjadi ideologi. Pancasila yang kita gunakan sekarang, dasar hukum berlakunya adalah Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dan itu tidak dimasukkan. Yang dimasukkan hanya tap-tap MPR tentang agraria, tentang ekonomi, pemerintahan yang bersih dan sebagainya, tentang nepotisme, itu tap-tap MPR dan kewenangan DPR. Padahal yang esensi menurut saya berbicara tentang Pancasila saat ini adalah dekret Presiden itu, yaitu tanggal 5 Juli 1959, karena itulah dasar berlakunya Pancasila bagi kita sampai sekarang. Hal lain tentu karena ini menyangkut ideologi, ada lagi yang menyangkut tantangan ideologi kita adalah komunis.
Nah, TAP MPR nomor 25 MPRS maksudnya itu nomor 25 tahun 1966 itu juga tidak dimasukkan. Jadi kita berbicara Pancasila yang di luar konteks. Di luar konteks. Nah, itu membawa kita kepada pemikiran yang ketiga. Kalau Pancasila di luar konteks, kita lihat kontens yang dimaksud dengan Pancasila itu, objeknya sendiri, memang agak berbeda dengan apa yang kita pahami selama ini. Apa yang disebut dengan Pancasila di bab 2, di rancangan undang-undang itu saya baca adalah sendi pokok dari Pancasila itu disebutkan adalah keadilan sosial. Nah, keadilan sosial. Sementara Pancasila yang dimaksud adalah Pancasila yang bisa diperas menjadi trisila, kemudian diperas menjadi satu sila atau ekasila. Nah, itu yang disebut dengan gotong royong. Nah, ini adalah Pancasila versi Soekarno di 1 Juni, ya, yang bisa diperas-peras. Setahu kita bahwa Pancasila 1 Juni itu tidak menjadi dasar hukum. Dia hanya sebagai historis pengantar lahirnya Pancasila. Yang menjadi dasar hukum yang kita sepakati bersama adalah Pancasila yang dilahirkan 22 Juni 1945 yaitu Piagam Jakarta, kemudian dicoret 7 kata menjadi ketuhanan yang Maha Esa, dari mulanya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang ditandatangani bersama tanggal 18 Agustus 1945. Jadi yang berlaku buat kita adalah Pancasila 18 Agustus 1945. Pancasila di Undang-Undang Dasar 45 di dalam pembukaan itu tidak bisa diperas. Dan sendi pokoknya bukan keadilan sosial. Sendi pokoknya itu, utamanya itu, ruhnya itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, saya khawatir dalam konteks tata hukum di Indonesia, undang-undang ini akan menjadi posisinya akan mungkin saja melebihi Undang-Undang Dasar 45, karena dia sudah menjadi bagian dari Pancasila itu sendiri. Jadi kalau itu yang sempat terjadi, maka Undang-Undang Dasar 45 ini bisa diabaikan oleh undang-undang haluan ideologi Pancasila, dan itu akan sangat-sangat berbahaya. Sidang bersama ini merupakan amanat dari pasal 200. Munculnya kembali paham atau ideologi komunis di Indonesia sudah semakin dirasakan dengan berbagai manuver, berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah saat ini, dan salah satunya adalah dibahasnya rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Saiful Hadi memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. DPR, DPD, dan DPRD. Seluruh rangkaian sidang bersama ini